Hello? Can you see me? Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo warga Desa Sukawadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Do You See What I See bersama saya Mr. Popo. Kali ini gue sengaja rekaman nih karena kemarin sore nih ceritanya kan lagi hujan, terus gue pulang dari kantor hujan-hujanan dan kebetulan ada acara keluarga bareng keluarga ya di sebuah tempat makan lah ya di Selatan Jakarta. Jadi bukan Jaksel tapi Selatan Jakarta. Nah, dalam perjalanan itu karena hujan dan gue nggak bisa pakai motor, akhirnya gue memutuskan untuk menyewa sebuah taksi gitu ya. Nah, taksi ini taksi terkenal lah ya, yang saat ini ya mungkin hanya satu-satunya taksi yang ada gitu ya di Jakarta. Nah, dalam perjalanan itu gue mesen lewat online, kebetulan ada satu aplikasinya. Dan ketika udah masuk ke mobil, kenalan lah gue sama si bapak drivernya ini gitu. Nah, ini cerita ini akan gue ceritakan dari pengalaman si bapak itu. Nah, sebut aja, kita panggil aja bapak ini namanya Pak Samsul ya. Pak Samsul ini kebetulan driver lama gitu ya, mungkin udah panen berapa ya, 12 tahun dia menjadi driver di taksi ini. Udah ganti-ganti, jadi dari taksi yang reguler sampai taksi yang premium gitu-gitu. Dan udah lama lah pengalaman dia. Dan belum lama ini dia memang shiftnya baru buka lagi nih, shift malamnya. Jadi kalau di si taksi ini memang shiftnya itu ada beberapa shift, dan beliau ini keluar di shift sore ke pagi gitu ya. Jadi jam 3 dia baru keluar dari pool, terus kembali lagi ke pool jam 10 pagi katanya, ceritanya gitu. Nah, dalam perjalanan ini karena kemarin hujan gitu ya, terus gue sempet ngobrol dan nanya-nanya lah. Dan gue cerita kalau gue ngumpulin cerita-cerita horor iseng banget, jadi gue tanya ada pengalaman apa enggak gitu ya. Ya, singkat cerita akhirnya si Pak Samsul ini cerita gitu, ada satu pengalaman dia yang belum lama terjadi karena dia suka memilih yang memang shift malam gitu ya. Dan ketika shift malam ini keluar, dia biasanya cari ya yang paling deket dulu gitu. Entah itu di seputaran komplek nggak jauh dari tempat poolnya itu, atau mungkin ke mall gitu ya. Dan kali itu si Pak Samsul ini sempat masuk ke sebuah mall di Selatan Jakarta gitu ya. Dan akhirnya dapet, karena memang pas bubaran mall. Nah, akhirnya beliau mengantarkan si tamu ini menuju ke sebuah daerah. Katanya jangan diceritain daerahnya, mungkin nanti orang jadi tahu. Nah, pokoknya intinya dia keluar dari masuk ke sebuah perumahan ya nggak jauh lah di sekitar sini juga gitu ya. Dan dia menunggu lagi setelah mengantar tamu itu, kalau dia balik ke mall mungkin udah selesai gitu ya. Dan akhirnya dia menunggu sambil menunggu orderan masuk lewat aplikasinya gitu ya. Nah, nggak lama dia itu dapat panggilan order gitu. Nah, begitu dia jalan menuju ke titik penjemputan, suasananya memang pada saat itu katanya hujan gitu ya, gerimis. Pokoknya ya dingin gitu ya, namanya juga udah malam, mungkin sekitar jam 10-an katanya. Karena jam 10, karena memang udah ya tadi habis nganterin tamu terakhir tadi gitu kan. Nah, di perjalanan ini dia sepi gitu katanya jalannya, dan
wajar jam segitu di daerah itu memang lumayan sepi. Nah begitu dia jalan, tiba-tiba ada motor yang lewat gitu. Dari arah belakang dilihat udah ada cahaya motor kayak ngebut gitu, dan tiba-tiba nyenggol si mobil bapak ini, si mobilnya si taksinya Pak Samsul gitu. Duak gitu, sempat dia ngambil motong, nabrak bagian samping. Nah, Pak Samsul pada saat itu kecepatannya juga rendah sekali karena memang di daerah yang memang nggak bisa cepat juga gitu kan. Begitu nyenggol, nah motor itu langsung ke kiri tuh, set gitu di depannya. Tiba-tiba dia menabrak bagian di bahu jalan gitu ya, sebelah kiri. Ceder, terus jatuh gitu ya. Sret gitu. Wah panik lah si Pak Samsul gitu kan. Nah Pak Samsul panik. Nah kalau di taksi ini kan memang ada di dalam konsol aplikasinya itu ada kode-kode tertentu lah untuk manggil si pusat gitu ya, berbicara dengan call center gitu kalau terjadi sesuatu, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Pokoknya ada kode tertentu yang biasanya dia mencet itu langsung karena dia tadi keserempet. Sebenarnya bukan karena keserempet itu jatuhnya, jadi si motor ini sempat nyenggol terus lurus lagi, tapi motor itu nabrak dengan sendirinya ke kiri gitu. Jadi bukan karena ditabrak gitu ya. Nah begitu dia lihat motor itu tergeletak dan orangnya juga jatuh tergeletak, Pak Samsul ini memencet tombol bantuan lah gitu. Nah begitu pencet tombol bantuan langsung ada call lah dari call center. Nah seketika itu beliau pengen membantu gitu ya. Wah ya namanya juga terjadi kecelakaan ya gitu ya. Bukan nabrak ya, lagi-lagi ini bukan nabrak, tapi memang si motor ini dengan sendirinya dia jatuh gitu. Kehilangan keseimbangan. Nah ketika Bapak Samsul ini panik, tadi udah sempat nelpon di dalam mobil ya. Dan menunggu ada yang datang, Pak Samsul ini sambil keluar gitu ya, mau menolong. Karena tadi posisinya adalah gerimis, akhirnya dia keluar gitu ya, nggak sempat mikirin mau nyari payung atau apapun. Nah begitu keluar, mobilnya tuh mendekati ke arah si motor tadi yang jatuh. Begitu mendekati, pokoknya dia lihat di depan udah kayak kondisinya ya jatuh gitu ya, dia mau nolong. Begitu buka pintu gitu ya, begitu buka pintu menuju ke si tempat ke tempat korbannya itu, si bapak itu dengan kaget, si Pak Samsul kaget. Kok begitu keluar motornya nggak ada, orangnya juga nggak ada gitu. Jadi wah apa dia bangun, apa tadi waktu sempat terima telepon dan lainnya si motor itu segera bangun dan pergi. Tapi sepemahaman dia, si motor yang dia tadi sempat keserempet dan jalan dan jatuh di beberapa puluh meter di depannya itu ya emang jatuh di depannya gitu, jatuh, dan begitu jatuh orangnya tergeletak gitu ya. Masa secepat itu sih gitu. Dia cukup heran juga. Wah, karena tadi dia dengar suaranya waktu nyenggol dan lurus dan dia nabrak itu, dia dengar suaranya, suara rem, suara motor jatuh, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah dia sempat deg-degan juga nih. Wah nggak apa-apa nggak ya gitu ya. Pokoknya ya udahlah, dia berpikir positif aja. Tapi karena di depan situ juga ada warung gitu ya, ada warung kecil di pinggir jalan, terus si bapak itu ya sempat lari, si Pak Samsul ini lari ke depan gitu ya, ke arah warung sambil nunggu ada call juga dari call center mungkin ya. Nah tanyalah dia sama warung tadi, "Mas, tadi dengar nggak ada motor jatuh di depan sini?" Jadi nggak jauh tuh, cuman beberapa puluh meter lah. Harusnya kalau motor itu tadi jatuh dan kedengaran ya harusnya bunyi gitu ya, dan orang warung yang di situ pasti dengar dan ya mungkin lihat gitu ya, karena memang dia jaganya di
di depan warung gitu kan. Warung itu kecil dan emang si yang jaga itu ada di situ. Terus si mas-mas warungnya bilang, "Oh, enggak kok Pak. Maksudnya barusan kan?" Enggak, saya nggak dengar apa-apa. Dari tadi saya juga di sini sambil duduk-duduk gitu karena gerimis gitu. Kalau kejadiannya di situ ya harusnya saya denger gitu. Enggak Pak, enggak. Benar Pak, soalnya tadi dia ceritain kronologisnya. Jadi si motor ini ngebut dari belakang, tiba-tiba nyenggol si taksi dan berusaha ngebut lagi, dan nggak tahu kenapa si motor ini kehilangan keseimbangan dan jatuh ke kiri gitu, nabrak bahu jalan gitu. Enggak Pak, enggak. Tapi nah ini si mas-mas warungnya juga jadi heran gitu. Saya kalau kronologisnya gitu itu sebenarnya kemarin Pak kejadiannya, bukan sekarang gitu. Gimana? Jadi si yang mas warungnya bingung, si Pak Samsulnya juga bingung gitu. Gimana Mas? Iya, kemarin tuh ada kecelakaan emang di situ. Tapi kemarin bukan sekarang gitu. Wah, Pak Samsul makin bingung tuh. Gimana ceritanya? Ternyata diceritain juga sama si mas warung ini gitu ya. Kronologisnya si motor ini nyerempet mobil, terus nggak sempet jalan gitu ya. Jadi bukan jatuh karena nyerempet mobil, tapi setelah itu dia jatuh dan nabrak bahu jalan, dan setelah itu dia tidak sadar. Nah, akhirnya si mas warung ini memproses nelpon bantuan dan segala macam, sampai akhirnya ada yang nolongin dan dibawa gitu ya. Akhirnya si korban ini dibawa, tapi memang keadaannya nggak sadar gitu ya. Jadi si mas warung ini juga nggak tahu kondisinya akhirnya gimana, dan mobilnya udah akhirnya diproses motornya dibawa gitu ya. Tapi itu kejadiannya kemarin, bukan sekarang. Nah, di situ Pak Samsul terheran-heran ya. Maksudnya ada sebuah kejadian yang dia sendiri nggak paham kok bisa ya. Terus begitu dia ngecek di bodi samping kanan di depan yang dia sempat kesenggol sama motor itu, nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak ada penyok, nggak ada baret gitu. Tapi yang jelas dia heran begitu motor itu keserempet, jatuh, dan dia lihat dan dia dengar gitu ya. Begitu mau ditolongin, buka pintu, si motor dan korbannya itu nggak ada gitu. Nah, itu sebuah pengalaman Pak Samsul ya, yang kemarin saya dapat dari cerita ya Pak Samsul, dari ceritanya yang mungkin cukup aneh ya gitu ya. Apa yang dia lihat gitu ya, apa itu kejadian ulang yang dia lihat kemarin, atau entah apa ya, maksudnya hanya sekedar menakuti, jin yang menakuti, wallahu alam lah. Nah, mungkin itu aja episode kali ini, karena saya pengen cerita dari apa yang saya dengar kemarin gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya di Do You See What I See. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.